Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, kini akhirnya Riana mengajak Raka untuk pulang karena akan ada suatu hal yang akan ia ucapkan kepada laki-laki tersebut. Udah dong Yang, jangan marah. Beneran deh, aku tuh ngeliat hantu. Kamu kok nggak percaya sih? Raka masih berusaha mengejar istrinya menuju kamar. Riana masih tidak bisa mempercayai perkataan suaminya sendiri. Suaminya begitu banyak drama dan selalu memiliki banyak alasan, hingga membuatnya sering merasa kesal dan ingin marah. Sebenarnya apa sih rencana kalian berdua? Kalian mau apakan rumah itu? Tanya Riana saat sudah tiba di dalam kamar dan menatap suaminya dengan begitu tajam. Kamu kan tahu kami mau buka usaha bareng dan Rian malah mau rumah itu. Emang sih bangunannya strategis, tapi aku udah coba berkali-kali buat cari tempat lain. Tapi dia nggak mau Yang. Dia masih aja kekeh sama tempat itu. Ya masa aku mau biarin kakak iparku masuk sendirian sih? Kalau ada apa-apa gimana? Makanya aku coba telepon polisi dan ikut geledah rumah itu karena menurut Rian rumah itu ada something-nya. Jelas Raka panjang lebar, tentu saja dengan ditambahi dengan sedikit bumbu kebohongan. Bukankah kalian berdua udah masuk kantor papa? Kenapa masih mau buka usaha sendiri sih? Bikin repot aja. Cetus Riana mendengus. Yang kantor itu milik papa dan dedi. Aku juga Rian sebagai laki-laki juga ingin merintis karir dari awal dengan jerih payah sendiri. Begitu. Udah ya marahnya. Aku kangen banget tahu gak sih sama kamu. Gak mau lihat kamu marah-marah gini. Rengek Raka tiba-tiba langsung berubah menjadi mood manja. Kamu gak lagi panas kan Yang? Tanya Riana langsung meletakkan punggung tangannya ke atas dahi Raka. Baru tadi siang kita ketemu, udah bilang kangen aja kamu, aneh tau nggak? Emang gak boleh ya kalau kangen sama istri sendiri? Raka kembali memanyunkan bibirnya. Kangen sama istri sendiri itu pahala loh, kecuali kalau kangen sama istri orang, baru itu buk. Aduh, pekik Raka saat tiba-tiba sebuah bantal berhasil melayang mengenai wajahnya. Berani kamu kangen sama istri orang? Awas aja kamu, ancam Riana semakin mendelik tajam. Aku sunat habis kamu Kak. Astaga Yang, mana ada sih aku kangen sama istri orang? Istri aku sendiri aja udah sesempurna ini kok. Cantik, baik, pinter, seksi lagi. Ucap Raka berbisik di telinga Riana. Tahu ah, modus kamu. Cetus Riana hendak bangkit dari tempat duduknya, namun terhenti saat Raka menggenggamnya dan menariknya. Hingga kini Riana kembali terduduk, namun bukan di atas tempat tidur, melainkan di pangkuan sang suami. Mandi bareng yuk, ajak Raka sedikit berbisik di telinga Riana hingga membuat wanita itu langsung menelan salivanya dengan mata yang terpejam. Gak mau, aku. Suara Riana langsung terhenti saat tiba-tiba ia merasakan sebuah remasan halus di bagian tubuh sensitifnya. Raka, ih aku mau. Mau apa sayang? Mau mandi? Ayo kita mandi bareng. Ucap Raka dengan cepat memotong perkataan Riana. Laki-laki itu semakin intens memberikan sentuhan demi sentuhan di tubuh istrinya hingga membuat Riana semakin tak kuasa menahan diri. Yang, dia bangun loh. Ayo apa sih? Mandi bareng ya. Ajak Raka lagi sambil mencoba bergerak sedikit. Apa hubungannya dia bangun sama mandi bareng? Tanya Riana seraya menahan nafas dan mencoba untuk tidak terpancing. Nanti kan kalau mandi bareng kita bisa main sebentar.
Modus kamu main sebentar. Aku mau mandi sendiri, ucap Riana. Ia hendak bangkit lagi, namun tiba-tiba Raka justru menahan tubuhnya dan langsung melemparnya ke atas tempat tidur. Ya udah, kalau nggak mau main sambil mandi, kita main di sini aja. Dan pada akhirnya Riana tidak bisa menahan atau menolak permintaan suaminya lagi. Mau tidak mau, suka tidak suka, ia akan tetap kalah. Bukan hanya kalah melawan nafsu suaminya, namun ia juga kalah melawan nafsunya sendiri. Karena meskipun pada awalnya ia menolak, pasti di setiap pertengahan dirinya lah yang akan lebih puas membalas terkaman dari Raka. Nak, lu serius masih mau lanjut? Mending lo istirahat aja deh, biar ini kita yang urus, ujar Grace saat melihat raut wajah sahabatnya yang sudah semakin pucat. Enggak kok, gue nggak apa-apa. Belum sempat Riana menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba tubuhnya linglung dan hampir terjatuh. Nah kan, apa gue bilang? Makanya kalau disuruh istirahat itu nurut. Jangan bandel, kenapa sih jadi orang? Heran deh. Omel Grace yang langsung menahan tubuh Riana. Grace, bener nak, mending lo istirahat aja. Lagian juga di sini banyak orang yang bantu kok, saut Audi ikut meyakinkan sahabatnya. Kenapa? Tanya seorang laki-laki yang sejak tadi sibuk di bagian lain dan kini ikut menghampiri ketiga wanita itu. Seperti biasa, ngeyel banget jadi orang. Lihat aja itu muka, udah pucet gitu. Suruh istirahat nggak mau. Jangan sampai saat acara berlangsung nanti lo ambruk, nak. Kata Grace langsung menghela nafasnya berat. Riana, panggil laki-laki itu yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kembar Riana, Rian. Iya, oke, gue istirahat. Puas kalian, saut Riana dengan cepat menurut, walau sedikit berdecak. Riana mendudukkan dirinya di sofa karena memang sebenarnya kepalanya sejak tadi sudah berdenyut begitu nyeri. Namun entah mengapa ia masih sangat antusias dan bersemangat untuk ikut mengerjakan pekerjaan teman-temannya. Ya, rumahnya kini terlihat begitu ramai lantaran ada kedua sahabatnya dan juga teman-teman dari suaminya. Sedangkan sang empunya kini tengah pergi bersama Papa Kenzo. Riana sengaja mengundang semua teman dan sahabatnya untuk membantu mendekor rumahnya karena besok adalah hari ulang tahun suaminya, Raka. Maka dari itu, Riana meminta bantuan kepada ayah mertuanya agar membawa Raka pergi kemanapun dan dipulangkan tepat jam 12 malam. Maka dari itu, sejak tadi sore saat pulang kerja, semua teman-temannya sudah datang dan ikut membantu mendekor ruangan. Kamu sakit? Mau minum dulu? Atau... Aku nggak apa-apa, Yan, cuma lemes aja karena kemarin kehujanan. Selain itu, semalam aku digempur sama adik iparmu yang laknat itu. Makanya aku lemes dan pusing. Keluh Riana dengan wajah memelasnya, membuat Rian bukan kasihan, melainkan langsung berdecak kesal. Bagaimana tidak, semakin hari adik kembarnya itu semakin tidak tahu diri dan tidak punya akhlak. Bisa-bisanya ia bicara sevulgar itu padanya. Bukankah seharusnya tidak perlu diperjelas jika habis digempur semalaman? Dan apa tadi katanya? Adik ipar Rian yang laknat? Apa dia lupa jika adik ipar Rian yang paling laknat itu adalah suaminya sendiri? Yan, kamu yakin gak mau buru-buru nikah? Ada Grace sama Audi, masih nganggur loh. Tapi si Grace seleranya Papa Kenzo, bukan elo. Jadi sama Audi aja, gimana? Tanya Riana mulai ngawur hingga membuat Rian semakin berdecak dan ingin segera pergi. Mending kamu minum obat atau besok pagi aku antar ke rumah sakit. Sepertinya wajah pucat kamu ini bukan karena kamu sakit fisik, tapi juga sakit otak.
Cetus Rian, lalu ia segera beranjak dari tempat duduknya dan kembali menyelesaikan pekerjaannya yang sebenarnya tidak penting. Dia nggak tahu gimana enaknya surga dunia. Ntar kalau udah tahu, gue jamin lo bakal nyesel. Gumam Riana mencibir sambil menatap kepergian Rian. Iyalah nyesel kenapa nggak dari dulu ngerasain. Hihihi, imbuh Riana terkekeh sendiri.